Yang bisa kita saksikan di sini pemirsa Rayben Entertainment, peralatan untuk memandikan almarhum Diding Boneng baru saja dimasukkan ke rumah duka, dan nampaknya almarhum sudah siap untuk dimandikan sebelum dikebumikan ya pemirsa Rayben Entertainment. Bisa berjalan. Begitu pulang ke rumah, memang orang nggak pernah diam. Dia mau pergi ke tim, saya bilang nggak usah, di rumah aja. Saya ada perlu, kalau perlu panggil orang-orang itu ke sini, kita jamu di sini. Oke deh, denger ya. Akhirnya dia panggil teman-temannya yang di tim itu ke rumah. Nah, sejak hari itu dia nggak pernah keluar rumah lagi. Dari situ 3 hari kemudian, dengan hari ini 3 hari lah. Semalam saya dipanggil ponakan saya sama anaknya. Om, coba lihat papa om. Ya, lihat, ini sangat memprihatinkan. Saya bilang mbak ke dokter ya. Nggak perlu om, biar aja lah. Begitu. Ini dibiarkan. Cuma saya bilang panggil semua anak-anaknya, panggil semua. Kumpul di sini mengaji. Doakan bapak kamu. Mengaji. Tadi pagi sekitar jam 6 datang lagi. Saya kan nggak tinggal di sini kebetulan, di sana rumah saya ngasih tahu, om papa udah nggak ada. Oh ya, cepat saya kesini ya, saya suruh rapikan, pakaiannya diganti, diganti semua. Begitulah yang terjadi. Berarti almarhum mengembuskan nafas terakhirnya di rumah ya? Di rumah. Mungkin ini kan bisa dibilang kan sebelum mengembuskan nafas terakhir sempat dirawat juga dengan riwayat penyakit asma juga ya Om? Iya, jadi ini rumah sakit yang keempat kali. Sebelumnya 3 kali pernah dirawat di rumah sakit. Cuman rumah sakit yang berbeda. Karena di rumah sakit Tambun, pernah rumah sakit Arajak ini, pernah terus rumah sakit di Pasar Rumput itu pernah. Ini yang keempat ini. Rumah usia juga. Ini kan bisa dibilang menjelang akhirnya saja beliau sangat aktif dan masih aktif di kesenian juga ya Om? Iya. Gimana nih Om melihat beliau mendedikasikan dirinya untuk seni bisa Iya. bilang? Ya itulah saya lihat dia begitu kuatnya berjuang untuk kesenian. Tapi kalau Om sendiri sempat nggak sih mungkin almarhum sempat kayak ninggalin wasiat atau seperti apa gitu, mungkin percakapan terakhirnya seperti apa? Mungkin karena sudah sejak pulang dia udah jarang bicara. Karena memang lidahnya keluh katanya. Kan kalau orang stroke itu ketarik lidahnya. Udah nggak mau ngomong. Diajak komunikasi pun cuma dengan bahasa tubuh aja dia jawab. Nggak mau lagi bicara. Jadi nggak ada pesan-pesan terakhir untuk anak-anaknya. Cuma untuk kami cuma dia pesan, kamu adik-adik saya ya di rumah ini akur-akur lah, jangan ada perselisihan, sengketa, saya nggak mau. Ya jadi kami semua memang nurut sama dia. Oke, mungkin almarhum sendiri kena stroke itu sejak kapan Om? Apanya? Kena stroke kan tadi Om bilang sempat Ya, kena stroke juga. baru ini saya tahunya juga baru sekali ini setelah ke dokter. Yang saya tahu itu asma, karena asma berkali-kali masuk rumah sakit itu. Berarti bisa dibilang ini stroke yang pertama kali ya Om ya? Iya.
Kalau boleh tahu almarhum meninggalkan cucu dan anak berapa Om? Cucunya semua 4, anak 4, tapi yang 1 belum menikah, paling tua ya. Yang 3 sudah menikah semua. Oke. Terima kasih Om. Dengan Om siapa izin? Saya Jainal Arifin, beliau Jainal Abidin. Kami sekeluarga ini yang laki-laki pakai nama Jainal semua. Terima kasih banyak Om. Terima kasih kembali.